Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the our channel guys, Bloom Farmilis. Oh yeah. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol cantik dan di sini saya nggak sendiri sama Madam dan Mas. Bentar dulu, salam dulu guys. Yo man. Oke. Bisa diperkenalkan, kita di sini ada salah satu narasumber teman kita, masih satu kota, yang jelas nggak satu rumah ya. Monggo. Oke, perkenalkan nama saya Rudi. Kalau di sosial medianya Rudi Repator. Ya, Rudi Repator. Nah. Nah, Mas Rudi ini salah satu ini ya pengurus dari Ricoper. Apa itu Ricoper? Panjangan dari apa, Mas? Kalau Ricoper sendiri itu dia kepanjangan singkatan dari Ringin Contong Pecinta Reptil. Ringin Contong berarti memang melambangkan Kota Jombang. Ya. Kalau kotanya nggak ada. Saya Lupa. dari Thailand. Saya dari Wakanda. Nah, ini kebetulan Mas Rudi juga bisa dibilang penggiat, salah satu pemain reptil lama juga di sini, sama adiknya namanya Pak Dedi. Maaf Pak Dedi, saya keceplosan. Sudah lama nggak bersua kita. Nah, ini Mas Rudi juga aktif-aktifnya di ini ya, rescue ya. Rescue. Nah, itu karena semakin banyak reptil yang masuk ke pemukiman penduduk ya. Kita di sini mau melontarkan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah Kita santai-santai aja dulu. Ya, kita santai guys. Ini sebenarnya pertanyaan ini juga belum pernah saya kemukakan ke Mas Rudi juga. Jadi sejak kapan Mas Rudi bisa kenal sama yang namanya reptil? Kalau kenal sama yang namanya reptil, sebenarnya kalau saya mulai tertarik sama ular itu dari kecil, dari sebelum sekolah. Kalau ular pertama yang saya pegang waktu katanya bapak sih, ya. Katanya orang tua itu waktu usia sekitar 1,5 tahun lah. Itu 1,5 tahun. Dan itu ular. Langsung ular. Waktu itu ularnya apa, Mas Rudi kalau seingat saya ular jali. Waktu itu pokoknya ular sama badan saya lebih panjang ularnya. Iya. Gitu. Oke. Alasan tertentu kenapa milih reptil ketimbang hewan lain? Mungkin ada kayak kucing, mungkin anjing, mungkin kelinci. Kalau saya sih suka semua binatang sebenarnya. Tanaman juga. Tapi kenapa kok saya lebih memilih reptil? Kenapa saya lebih memilih ke ular? Ya. Ini kalau kita ngomongin soal bercanda nih, kenapa saya nggak suka burung? Pelihara burung. Pertama, kalau saya pelihara contohnya aja burung perenjak. Orang Jombang pasti kenal lah. Orang-orang pemain burung, pemain hewan juga mungkin tahu burung perenjak kebon, ya. Yang kepalanya agak kemerah-merahan itu. Iya. Kan? Itu kan dia kalau cowok sama cewek suaranya beda. Nah, setiap pagi selalu bunyi. Nah, kan kita kalau pagi nyari ketenangan. Nah, kalau pagi si cewek bunyi kentir, yang cowok balas si picek. Iya sih benar. Emang sih. Enggak. Emang benar kayak gitu sih. Seringnya dengernya kayak gitu. Bener sih. Kentir picek. Jadi kayak gitu, Mas. Tapi sebenarnya kalau saya lebih memilih ular itu lebih ke nilai filosofinya sih. Kalau dari dulu saya lihatnya hewan-hewan mereka rata-rata berkaki. Ya. Kalau kita ngomongin hewan yang dia bertulang belakang, contohnya katak, dia punya kaki. Tapi zaman dulu emang taunya sih ular. Ular saya nangkapnya gini, waktu itu dia nggak punya kaki, tapi dia nggak pernah ngeluh gitu loh. Jadi saya kayak merasa malu sendiri gitu loh. Waktu saya ngeluh, saya lihat ular, dia lo nggak ngeluh. Bahkan yang dia makan itu rata-rata dia punya kaki, larinya lebih kenceng. Tapi dia nggak pernah, ya Tuhan, saya minta kaki, nggak pernah kayak gitu. Iya, masuk. Memang dari keterbatasan itu ya bisa kita ambil sisi positifnya gitu, filosofinya gitu. Kira-kira reptil yang pertama dipelihara apa, Mas?
Kalau pelihara pertama reptil itu waktu TK 0 besar. Ya. Rhabdophis subminiatus dan saya Wih. belum tahu jenisnya. Picung nih, keren. Saya bawa Mengerikan, ngaji. reptil pertama. Waktu pertama kali itu dapatnya pas pulang sekolah tahun 2000 waktu masih 0 besar TK waktu itu. Pulang sekolah waktu lagi main game, waktu dikasih komputer kan sama om, ya tau lah zaman dahulu mungkin cuma bisa buat ngegame, itu pun pakai disket. Waktu main ngegame, tante waktu masih sekolah di SMK dulu teriak-teriak ada ular katanya di dapur. Ya udah saya ke belakang, saya cari itu ular. Ya udah saya tangkap, itu ada ular di sela-sela genteng yang dijejer-jejer. Saya tangkap, saya nggak tahu namanya, tahu-tahu ya pokoknya saya tahu lehernya merah udah gitu aja. Terus saya nyari plastik bekas kerupuk, masukin situ, udah. Emang ini ular? Saya liatin terus, keren ya, keren. Ya udah terus bawa wirawiri ke sana kemari gitu. Bawa Jadi itu nasi. beneran maksudnya belum tahu apa-apa gitu Belum kan? tahu. Jadi itu peliharaan pertama langsung picung, keren banget. Dan untung dan kerennya lagi nggak sampai kegigit ya. Kalau kegigit 2003 waktu kelas 3 MI, waktu kelas kalau tingkatan kelas 3 SD lah. Oh, oke, Nah, tiga itu SD kegigit ya. di jempol. Kalau nggak kanan ya kiri. Kayaknya sih kanan sih itu. Kegigit apa itu? Picung juga. Picung juga. Nah, berarti sama kasusnya sama Reza. Oke. Reza suka susu itu juga gigit. Kegigit. Karena dia nggak tahu itu ular apa, asal comot ternyata dia gigit. Terus, dan alhamdulillah semua hidup sampai sekarang. Dan beliaunya sekarang menuju ke masa yang lebih serius lagi. Beliau mau menikah. Kita Amin. doakan aja ya guys ya. Ya. Terus Bentar. ini dulu awal-awal kenal langsung apakah ke ular berbisa gitu, Mas Rudi? Awal mengenal mengenal ular. reptil ular. Heeh. Ular saya dulu baru benar-benar melajarin jenis-jenisnya itu waktu kelas 5 MI. Oh Itu gitu. sebelum-sebelumnya saya belum tahu itu berbisa atau enggak. Kalau yang saya ingetnya yang menangkap ular secara amannya kayak gini. Oh, Waktu gitu. itu kan zaman-zaman 2000-an kan, awal-awal 2000-an kan banyak tuh National Geographic Channel gitu. Ya, Terus heeh. sering suka nonton itu. Jadi lihat di TV-TV kayak Austin Stephen gitu. Bentar. Ya. Naikin dikit. Oke, naikin dikit. Kayak Austin Oke. Stephen, terus siapa lagi? Rob Reel kan udah ada tuh Ya, waktu itu. Ya, Rob udah Reel. ada. Lihat di situ aja. Oh, cara nangkapnya gini. Jadi memang kan dulu kita seringnya di televisi kan banyak banget ada dokumenter ya. Kayak gitu. Dokumenter dari kayak BBC, dari Discovery Channel gitu kan. Jadi karena dulu literatur juga agak susah ya Mas Rudi ya. Dulu nggak bisa kayak sekarang, kita kan aksesnya gampang banget gitu kan. Kita Gampang mau- banget. Tapi kalau yang sekarang, kalau kita ngomongin soal aksesnya, kita cari informasi gampang, ya emang gampang. Tapi kita harus bener-bener milah kalau Ya, sekarang. benar. Banyak sekali itu sih informasi-informasi yang kadang kalau menurut Nggak saya valid. ngawur. Kayak gitu. Jadi, kita emang pandai-pandainya kita sendiri, pandai-pandainya sendiri sih. pinter-pinter milah. Dan dulu juga kita pelihara juga dari trial error sendiri kan ya. Nah, itu mungkin kenapa kita harus mengetahui jenis ular itu dulu ya. Yang terpenting, saya sering nanggapi kayak pernah toh yang di komentar di Ya. grup Richopper kan ada tuh kayak ular yang aman buat pemula itu apa sih? Iya benar. Nah, Ya. saya sebenarnya itu paling kesel dapat Ya orangnya seringnya kayak gitu. Jadi ha. gini, mau situ pemula, mau situ udah mahir, syaratnya kalau saya pelihara dari dulu sebelum ketika saya udah mulai bener-bener melajarin si reptil inilah, terutama si Serpentis, sebelum saya melihara, sebelum datangin itu ular, saya harus pelajarin dulu. Tapi saya harus nentuin dulu binatang apa yang mau saya pelihara. Mau itu ular berbisa kayak, mau yang nggak berbisa kayak, mau yang dia mau yang dia besar, mau yang dia kecil, saya pelajarin dulu dia. Paling nggak saya tahu dia hidupnya kira-kira habitatnya di mana, makanannya apa, terus dia diurnal apa nokturnal, biar saya nggak sampai salah settingan kandang, biar nggak sampai salah cara pemberian makan dan perawatan sehari-harinya. Nah, rata-rata yang sering saya temui, ibaratnya yang sering saya temui di Facebook itu kayak gini. Kita pakai bahasa Jawa ya. Ya. Tas nemulur, payu piro. Nah, itu. Jadi gini, kalau semisal pertanyaannya gini, Pak, tas oleh lur baru dapat, Ya. payu piro, laku berapa? Yang kita pikirkan masih cuannya. Kita Ya. nggak mikir psikologi si hewannya, Kita perasaan si masih hewannya kayak money gimana oriented gitu. banget kan ya. Nggak Padahal langsung kalau itu ke dihitung dari masalah jual beli, ketika ular itu baru datang pasti tingkat stresnya kan tinggi Ya, juga. Bener, Ketika dikirim malah oke, stres sampai lagi. sana lebih stres lagi kan. Kebanyakan Alamat mokat. ya pasti berujung pada kematian. Gitu.
Kalau pengalaman saya pelihara ular yang paling sulit, saya pernah ngalami itu Olycodon pitorquatus, Ya. terus Calamaria linnaei, Oh iya. sama Calliope intestinalis. Waktu itu semuanya saya dapat dari Jawa Timur. Dan Pitor- semuanya dari dataran tinggi. Kalau nggak salah Pitorquatusnya pernah saya bawa terus saya awetin gitu. Ya, betul. Ya kan, yang waktu Ah. itu ya benar. Terus yang Calliope dia bertahan nggak sampai seminggu kok, insya Allah waktu itu. Karena suhunya terlalu panas di kamar. Ya. Sampai saya minta tanah, dia dapatnya dari mana? Ya, Saya minta kan dapat dari perkebunan di waktu itu di dekat-dekat kebun kopi. Jadi ada kayak tumpukan-tumpukan pot, katanya dapatnya di situ. Dan pot-potnya itu ada di tanah, kan otomatis bawahnya kelembab. Ya. Nah, saya dapatnya di situ, Mas. Yaudah, saya minta tanahnya sekalian, ambilin seplastik. Saya pengen sampai segitunya juga. Itu. Terus lagi yang paling ribet pelihara ular kawat. Itu paling ribet. Itu pengalaman saya. Itu, ya. Paling ribet. Jadi pernah katanya ular kawat makanannya rayap. Yaudah saya cariin rayap, masukin. Biar gimana caranya tuh rayap masih hidup. Ya. Nggak saya tangkap, cariin, taruh di situ, awet, bersahabat, rayap sama si ular. Iya. Dia bersahabat. Terus katanya makan keroto, Ya, bayinya semut itu. Saya Semut. cari. Terus belilah di toko burung, saya kasih makan, tetap nggak mau. Terus baca lagi, katanya dia makan belatung. Ya udah nekat wes. Ya nahan bau sih. Akhirnya saya nyari mencit, saya banting, tes mati, saya biarin biar dia ada belatungnya. Alasnya saya pakai nyari tanah-tanah di belakang rumah yang ada daun-daun busuknya, saya ambil dikit, saya taruh wadah. Udah saya masukin itu belatung 5 biji, besoknya udah nggak ada. Jadi dari situ ketahuan makannya Ketahuan. apa. Di rumah dia cuma mau makan belatung, beres. Menunya akhirnya ketemu. Dan Ah. itu ular sering banget kita temuin di sekitar kita gitu kan. Iya, Di bawah-bawah Dan- pot, Ah, gitu, dan kayu busuk. Ternyata dari pengalamannya Mas Rudi sih beda banget sama yang dari orang-orang bilang gitu kan. Jadi itulah gunanya trial error sendiri, terutama. Iya, soalnya nggak semua perlakuan yang sama di hewan yang sama, Ya, tapi di beda tempat Ya ibaratnya itu gini. sama juga. Ibaratnya gini. Ambil contoh aja, semisal di Jombang Kota panas. Gitu. Ya, Kalau kita siang hari minum es enak. Coba kalau kita di Antartika minum es siang-siang, nggak masuk. nggak masuk kan, sama Iya. aja. Tapi meskipun kita sama-sama manusia, Homo sapien gitu. Nah, lanjut, Madam. dari sekian banyak peliharaan Mas Rudi nih, yang kita tahu kan, ada biawak, Sekarang udah enggak. dulu, sekarang udah enggak. Ada coki kan dulu. Ya masih ada kalau sekarang. Coki masih ada. Coki, terus apa itu retik yang gede? Udah tewas. Udah. Apa itu namanya Oh, iya, dulu? iya. Reto, namanya Reto. Reto. Itu kalau Reto lebih dramatis lah kalau menurut saya. Itu Ah. retik pertama saya. Saya belinya dapatnya itu kalau nggak salah 5 Juni 2013. Hari Rabu. Jadi itu udah masuk di chopper ya kita ya? Belum saya. Belum. Saya belum. Jadi sebelum itu? Sebelum. Oh. Waktu itu saya kenal nama sampean masih Draco Venus dan kita kontak kenal pertama gara-gara Boyga Multoma Ya bener, Masih ingat. bener banget. Dan saya kaget. Saya ketemu Mas Arga pertama kali waktu saya digigit insul di rumah sakit Ya. dan saya ngira ini pacar salah satu teman saya. Sorry. Mas Barda. Iya, Halo iya. Mas Barda, halo Mas Draco Barda. Venus. Karena dulu diantar ke rumah sakit sama Mas Barda dan itu perkenalan pertama kita di rumah sakit gara-gara insul gitu loh. Itu udah lama itu banget. sama kayak temen kita di Purwakarta ya, Hamzah yang Oh, kemarin iya, iya. kegigit juga. Bang Jo. Nah Iya. itu Mas Rudi sendiri pas kegigit insul Kayak gimana tuh? gimana tuh Di rumah. rasanya? Oh rasanya, kalau pengalaman saya digigit ular yang paling menyiksa digigit insul. Paling dari beberapa ular berbisa yang pernah gigit, yang paling menyiksa digigit insul. Jadi dibanding itu kapan dulu kan pernah kegigit naja juga kan? Naja. Yang tahun kemarin pas ulang tahun saya 11 Maret di sini Jari Tengah, tempat yang digigit insul Oke. itu nggak masalah, nggak sesakit si insul. Pernah kacanya Om Christoph, Ya. jari telunjuk 4 hari udah mati rasa. Di kaki juga pernah 2 kali jadi kena punya Om Christoph. Udah itu aja sih. Nah, kalau insul pengalaman pertama kegigit, pokoknya habis adzan asar waktu itu sekitar 20 Agustus 20 Agustus 2013 hari Selasa digigit. Ya. Habis asar sekitar jam 16 lebih 5 tuh saya pengen langsung ke rumah sakit aja.
Iya. Saya mikir yang logis-logis aja dah waktu itu. Terus sama orang tua juga mikirnya biar cepet mungkin. Terus kita dibawa di dukun. Saya nggak bilang dukun itu dia nggak ada gunanya, unfaedah aja nggak bilang kayak gitu. Tapi waktu itu emang waktu dibawa ke dukun tambah bengkak. Jadi kan di sini biru tuh, ini masih ada bekasnya nih. Ini digigit, biru dikit. Ya, ini kalau nanti kalian coba zoom sendiri. Ini si ono foto ya? Ada dong. Pasti ada. Ini Foto kenangan. Ini Foto kenangan. ini kelihatan nggak sih? Nanti bisa lah di zoom. Ini ini aku posting 21 Agustus 2013. Ya, itu pas. Jadi ini hari kedua, pokoknya hari kedua sampai datang. Jadi ini apa, darahnya masih keluar terus. Masih ngalir terus ngalir ya? terus sampai 10 hari. Jadi ini tangannya Mas Rudi ini ditaruh di atasnya kayak bantal gitu, dan itu bantalnya penuh dengan darah gitu. Tiap nempel Ingat banget udah kayak gitu. darah. Ganti tisu, bentar udah darah lagi. Kalau saya mikirnya ya emang penanganan dari awal udah salah, karena waktu itu kan belum ada tuh yang kenal yang WHO mobilisasi, itu ya? belum ada kan. Nah, jadi pemahaman zaman dahulu kan bisa ular itu menyebarnya masih melalui darah, jadi masih bersifat hemogenik. Ya udah digigit, diikat, terus semakin bengkak, ya udah sesakit itulah. Itu tapi waktu itu kan dapat juga kan suntikan polivalen ya? Dapat. Yang pertama cuma dites dikit. Terus dibuletin, dapatnya habis Isya kalau nggak salah jam 7 kalau nggak jam 8. Katanya ya nanti sekitar 15 menit lagi atau mungkin setengah jam lagi saya kesini, dan ternyata sampai jam 3 baru disuntik. Masuk. Dan masya Hebat Allah sekali. sakitnya masya Allah wes. Jadi pelulet dan baru disuntik. Esoknya kejang. Aduh. Habis sholat duhur kejang-kejang. Jadi kerasa banget mungkin ya apa? Infusnya dicopot udah diginiin. Kerasa banget. Posenya keren. Iya, terus Mas Arga datangnya kan malam. Jadi pas bener, udah habis dibersihin luka gitu. Jadi waktu itu emang kelihatan banget kayaknya kesakitan banget, dan lihat darahnya waktu itu banyak banget. Mungkin banyak orang remehin kayak insul mungkin ya, insul nggak mematikan gitu kan, orang mikirnya kayak gitu. Padahal masing-masing orang punya imunitas masing-masing. Iya, imunnya masing-masing. Kayak Mas Hamzah ini tangannya sampai bengkak sampai sekarang sih. Iya, masih hari ke-11 kalau nggak salah sekarang ya. Itu pembekakannya masih terus ya. Terus sih, masih sampai kelihatan hari banget. ke-7 kemarin yang dibikin konten sama Mas Rai juga. Itu kejadian sedikit aneh sebenarnya, dan alhamdulillah cita-cita Mas Rai untuk mendoakan Mas Hamzah terjadi pembusukannya gagal. Kurang aja. sebagai gitu. Kita sebagai teman kadang kalau bercanda emang terkesan gelap banget ya mikirnya. Kalau orang lain mikir aduh. Nah, ini kayak gini. Kalau ini Mas Rudi sendiri, buat teman-teman mungkin yang ada pesan-pesan buat teman-teman yang pengen piara Venom itu harus gimana? Kalau pesan-pesan saya pribadi, saya sendiri dikenal sama teman-teman kan free handler. Ya kan, emang dari kecil, jujur nih. Saya dari kecil main ular, saya baru kenal yang namanya hook sama grab stick, baru tahu namanya itu tahun 2014 bulan November gara-gara saya punya Rodos. Itu, sebelum itu saya nggak kenal. Nggak tahu apa itu hook, apa itu grab stick, saya nggak tahu. Yang saya tahu senjata saya cuma stick drum satu, udah itu doang. Nah kalau saya ya mungkin kalau orang-orang mau bilang saya sombong silahkan, bebas. Saya mau free handling ya gimana sih, jangan tiru orang-orang yang udah terlanjur. Saya aja udah mutusin buat bener-bener mengurangi. Ya caranya saya nggak pelihara reptil sekarang. Kan bukan berarti kita melajari, kita juga harus punya kan. Ya benar kita banget. bisa sharing sama teman-teman, kita juga bisa nambah relasi bisa kan. Banget. Yaudah saya nggak pelihara aja daripada saya malah kebablasan. Itu yaudah saya istilahnya kebablasan gatel minimalnya. Iya emang gatel banget kalau ketemu. Ya. Udah kayak contoh aja nih, lihat Naja gitu, lihat KC, tangannya udah pengen megang, udah gatel emang banget dari kecil. Karena emang apa ya, beda lah rasa kita lihat ular yang nggak berbisa gitu sama yang berbisa, emang kayak sedikit ada ala pakai tantangan antara adalah kayak sedikit berdebar-debar lah istilahnya. Ibaratnya kita mau makan pedes gitu aja. Ya.
nagih. Udah tahu itu pedas gitu Udah loh. tahu pedas, kita nggak boleh makan pedas. Lihat orang makan pedas ngiler. Ya, sama kayak saya juga kan. Udah lama nggak pelihara ular, lihat teman-teman pegang Venom rasanya Nah, selama ini kan beberapa waktu terakhir ini kan Banyak teman-teman banget. kita banyak Banyak banget. yang kena gigit. Nah. Entah itu dari memang teman-teman kita agak teledor, Ya. apa memang benar-benar dari teman-teman yang pengen kalau bahasa Inggrisnya debus. Oh iya, Jadi dia belum sengaja ada- untuk teledor. Nah, itu. Rata-rata gitu ya. Sengaja untuk teledor. Jadi saya cuma pesan gini. Kalian mau free handling silahkan. Benar. Kalau saya sejujurnya ini pakai pemahaman saya Ya. sendiri. Indonesia tuh nggak kenal kata-kata dilarang meniru adegan ini. Ya. Indonesia nggak ada kata-kata Nggak kayak bisa. gitu, nggak bisa memahami itu. Yang jelas kalau kita mau tiru silakan, resiko tanggung sendiri, jangan salahin siapa-siapa. Jadi gini, kalau mau niru adegan ini silakan. Tapi kalau kamu kenapa-napa jangan salahin siapa-siapa. Ya kayak sorry Bang Panji kemarin pas waktu ada orang digigit KC, Ya, kan, benar. sama orang digigit Bung Arus nyalain Bang Panji. Ya. Ya itu kan salah dia sendiri. Ya, benar Ya. banget. Dia yang cari resiko, dia yang cari masalah tapi nyalain orang lain. Ya kalau mau niru juga silakan, tapi kalau kamu kenapa-napa jangan salahin siapa-siapa, udah gitu aja. Mungkin karena si Panji sendiri kan public figure gitu ya, Waktu makanya itu. langsung kena impactnya langsung ke dia gitu kan. Jadi sebenarnya memang sampai saat ini sih banyak banget kan ya orang yang free handling, Masih meskipun kita sendiri pun udah menggiat safely handling, Iya, tetap iya. ada kan, maksudnya kayak gitu kan tetap ada gitu. Tapi Terus kalau bisa ya main aman aja lah. Ya, Kita nggak jangan tahu- lah, kita jangan nggak- lebih baik main aman. Kita nggak tahu kapan kita mati, dah ya kan? Kita bener, jujur kita nggak tahu kapan kita mati. Kalau kita berpandangan sama orang-orang yang lebih senior, yang kita pandang cuman kerennya, tapi kita nggak tahu di balik kerennya seberapa banyak dia terluka. Nah, itu. Itu. ini dari yang free handling nih. Kalau saya ngomong kayak gitu, saya nggak ngelakuin free handling gitu loh. Ya, Jadi ya, nggak kapasitas saya buat ngomong kayak gitu. Kalau ini kan dari yang pernah free handling waktu itu. Sekarang udah nggak ya Mas Rut ya? Udah Atau punya masih? ular. Sudah nggak Sedikit-sedikit. punya ular. Udah punya ular di itu rumah. yang Sekarang. menghentikan. Sekarang sudah stop. Sama calon istri nggak boleh. Ya, karena Nah, kadang Itu yang kadang bahaya ego kita itu suatu saat akan kalah gitu loh. Sama tuntutan. sama tuntutan dan Sama sama, tuntutan pengen hidup. keren. Sebenarnya Itu tadi. cambukan buat saya itu waktu bulan Desember kemarin. Cambukan banget buat saya. Waktu itu ada kejadian di Banyuwangi, ada anak kecil digigit insul. Ya, Ya kan? Udah pernah cerita apa belum ya? Belum kayaknya. ya? belum. Nah, itu ada anak digigit insul. Dia taunya saya itu suka pegang ular tanpa pengaman. Entah itu dia berbisa atau enggak. Yang jelas dia masih kecil. Kalau sekarang mungkin masih kelas 4 SD. Wow. Nah, kemarin dia digigit Desember kemarin, digigit insul. Ceritanya itu ada ular masuk ke pondoknya. Dia mau tangkep, dia mau ambil, sama temennya dilemparin. Nah waktu itu pengasuhnya nanya, itu kalau ada ular ngapain kamu tangkap? Terus kalau kamu kenapa-napa gimana? Loh, ini tadi mau saya tangkap biar gak dibunuh sama teman-teman. Maksudnya udah bagus gitu loh. Ya, benar. Caranya. Saya mau ambil biar nggak dibunuh sama teman-teman. Awalnya dia nggak gigit. Nah, terus kalau udah kegigit gimana? Pengasuhnya kan tanya kayak gitu. Kalau udah kegigit gimana? Awalnya dia nggak gigit lah, berhubung dilemparin sama teman-teman, akhirnya si ularnya ketakutan. Waktu insul masih baby. Waktu bulan-bulan Desember kan masih banyak toh. Iya, baby, iya. raja baby kan banyak. Banyak. Emang musimnya kan. Ya. Nah itu. Nah, dia bilang awalnya nggak gigit, tapi berhubung sama teman-teman dilemparin, akhirnya ularnya kaget, gigit tangan saya. Gitu. Terus gini, lah terus kalau kegigit gimana? Udah tahu rasanya kan sakit. Loh, waktu itu Om Rudi digigit lo nggak apa-apa, lo ya. Nah, ini kan kena lagi Ya. kan saya. Meskipun saya juga bukan siapa-siapa sih, cuman ya daripada nanti efeknya semakin melebar, ya udah fix saya nggak pelihara deh. Daripada nanti ada dampak lebih lanjut. Beban. Saya nggak tahu entah itu nanti tetangga saya yang kecil-kecil yang agak barbar buka kandang ambil, tapi tanpa tahu jenisnya apa. Adik saya yang kecil juga dia suka hewan juga. Kalau Coki jujur dari Ya. kecil sampai gede nggak pernah saya kandang. Kalau dia lapar ambil di kulkas sendiri. Ya. Coki Iya, ya. Nah, itu Biawak yang- ya. Biawak Salvator. masih ada sampai sekarang. Nah itu dia yang ngomong adik saya kalau dia kabur di jalanan gitu,
Kalau dia berjemur, adik saya yang nungguin dilus-lus gini. Tapi Mang Coki itu Friendly banget. salah satu salvator keren sih. Dulu dibawa ke rumah saya pun juga masih kecil. Pas inget pas Salmon mati pasangannya si Coki. Iya. Nah, momen yang saya masih sampai sekarang saya nggak lupa itu pas tahu mayatnya si Salmon udah kita otopsi. Si Coki kan keluar dari tas. Dia nunduk kayak gini. Itu masih inget sampai sekarang, saya masih inget. Sedih banget gitu ya, sumpah. Terus dia nggak mau makan 1 minggu. Dan lebih jahat lagi kayak gitu. Nah itu buat teman-teman selain pakai safety tools ya, itu mempersiapkan kandang yang aman itu penting ya. Kandang dan ruangan tersendiri kalau bisa. Ya itu lebih amannya ketika ular itu lepas dari kandangnya, dia masih ada di ruangan itu aja. Soalnya ketika kita teledor dikit bisa fatal akibatnya. Pernah saya? Pernah. Ular welang. Iya, lepas kabur dari kandang. Kan kamar saya di depan ruang reptil. Nanti dulu, jelaskan dulu seukurannya segimana. Gede, seukuran 2 meter. Yang segini juga pernah Mas. Sebenarnya ya. keteledoran ini ya emang namanya teledor ya. Namanya teledor, kita kan nggak mungkin sengaja ngelepas di rumah sendiri kan nggak mungkin juga. Iya, ya gila kan lo. Iya. Welang loh, siapa yang nggak tahu dia berbisa. Ya kan? Jangan lupa minta restu dulu sama orang tua. Iya. Biasanya kalau nggak direstuin main belakang-belakang. Ya, Wah nyindir nih. Ketika udah berhenti, pengen main lagi, minimal kandangnya yang safety juga. Soalnya pernah ya siang-siang, Pak, kayaknya ularnya lepas. Seukuran gimana Pak? Serokok ini ya, baby banget kecil. Wah itu bingung mis. Kamarnya Mas Rudi dulu penerangannya, wah keren. Pakai lampu 5 spot. watt. Lampunya tuh cuma 1 Bayangkan gelapnya kayak gimana, ularnya segede apa, dan itu berbisa. Wah, akhirnya ketemu di CPU ya kalau nggak salah itu. Ini keren banget tuh. Malam-malam lagi. Nah kalau teman-teman mending pelajarin dulu itu ularnya apa, lebih tahu lah ya, itu ular berbisa apa enggak. Sebisa mungkin ya jangan dipegang. Ya. Jadi kalau ya ibaratnya gini, kita nggak perlu nyentuh tai buat ngerti dia itu tai. Ya kan ibaratnya kayak gitu kan? Ya benar. Nah, misalnya analoginya kayak gitu. Itu kan kayak tai deh. Sentuh seret. Baunya kayak tai. Gila rasanya. Iya, untung gak gue injek. Dannya demi itu juga kan. Jadi kita belajar pun nggak harus kita memiliki, kita nggak harus pegang juga. Jadi ini pesannya Mas Rudi kayak gimana buat orang-orang ini, buat semua ya, semua yang buat pengen pelihara ular, khususnya ular berbisa nih. Kalau pelihara ular berbisa lebih siapkan dulu tempatnya. Mental juga. Mental. Nah, siapkan kandang dengan pengamanan yang ekstra. Kalau teman-teman kan dikasih gembok, kalau saya pengunci sama kasih lakban beres. Iya. Beli gembok susah gitu kan. Terus pengamanan buat handling itu penting banget. Minimal hook lah. Kalau kita belum mampu buat beli grab stick, hook aja udah cukup, itu aja. Ya. Terus yang jelas kita harus tahu jenis yang kita pelihara itu kayak gimana. Oke. Kita ngobrol-ngobrol santai dengan Mas Rudi. Kayaknya cukup ya? Cukup. Nanti kita bisa sambung lagi next time gitulah. Buat teman-teman, ini kita punya satu ular Venomous snake. Bukain dong, Beb. Kita romantis. Nih, tulisannya Venomous snake. Saya nggak berani megang ya, biar madam aja. Ini saya nggak mau free handling. Ambilin. Nggak, ambil aja udah. Wih, ngeri guys. Ini ularnya. Wih. Itu ball python kecil. Ball python ini. Ball python betina. Nih, betina. Ini kita rencananya mau dibuat giveaway. Ya. Oh, keren. Ya. Giveaway. Tapi ada syaratnya. Gak pingin. Curang nanti narasumbernya malah pengen duluan. Wah. Tapi ada syaratnya ya guys ya nanti ya. Syaratnya nanti teman-teman cukup
Tulis pengalaman kalian dan pets kalian yang paling berkesan banget, terutama pengalaman dari awal keep pets kalian tersebut, terus perjuangan mendapatkan si pet petsnya, sama restu dari orang tua mungkin. perawatannya kayak gimana, kalian tulis aja dan kalian upload pets kalian. Jangan lupa tag akun IG kami Bloom Farmilis dan akunnya Mas Rudi Adi Suro dan akun saya nanti tag, tertera di deskripsi aja ya. Taruh di bawah nanti. Sama jangan lupa subscribe channel kami dulu. Jangan lupa like, komen dan subscribe-nya juga. Pokoknya kalian tulis sedetail mungkin. Nanti karena kita pilih yang paling menarik lah. Ya, kayaknya kita ini nanti 4 apa 5 deh. Kita juga ada kaos juga buat teman-teman. Kita akan cari yang terbaik. Nanti kita juga nggak cuman dipilih satu orang pemenang. Kaosnya dapat nggak aku? Selalu adalah nanti. Ukurannya sama. Ukurannya sama. Kita kita kan. Ya, seukuran saya enggak. Saya besar. Jadi kita biar bisa sharing-sharing juga buat ngasih contoh kalau keep pets ini, keep reptil ini selalu punya cerita masing-masing gitu, ya, masing-masing orang. Nggak sekedar beli, sekedar beli jual gitu. Kita punya cerita saya dulu masing-masing. Bagian dari kelompok PBB Jombang. Apa itu? Apa itu, Pak? Perserikatan Bakul Binatang. masuk. Oke, kayaknya terima kasih buat Mas Rudi sudah mau mampir ke kita ngopi-ngopi juga. Siap, mantap kopi nih. Ya 86. Oke, jangan lupa like. Kalau kalian suka banget jangan lupa komen dan subscribe dan jangan lupa share juga di akun kalian masing-masing. Nanti kedepannya kita bakalan sering-sering kayak gini dah podcast sama ngobrol-ngobrol santai sama teman-teman kita karena diri Chopper sendiri juga masih banyak yang perlu dikulik. Iya. Karena masing-masing orang juga punya ceritanya masing-masing. Oke, guys. Oke, siap, ikutin terus video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.